Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ibadah kurban. Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantini menjelaskan bahwa kurban adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman, dan kurban adalah cabang iman yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Fatadhiyatu zabuhul ibili awil baqari awil ghanami taqarruban ilallahi ta'ala. Berkurban adalah menyembelih onta, sapi, kambing dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu waqtu dzabhi bi tulu'i syamsi yaumin nahri wa mudi qadri salatil aidi wal khutbataini. Dan masuk waktu penyembelihan dengan terbitnya matahari pada hari nahar dan berlalunya ukuran daripada sholat Id, dan juga 2 khutbah. Jadi waktu penyembelihan itu dimulai sejak terbitnya matahari pada hari nahar, yakni tanggal 10 Zulhijjah, sampai berlalunya waktu seukuran sholat Id dan 2 khutbah. Sholal imamu aulam yusolli, baik si imam itu sholat maupun tidak. Hada inda Syafi'i. Penjelasan ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa akhiru waqti tadhiyati wa akhiru ayyami tasriki salasati. Dan akhir dari waktu berkurban adalah akhir hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi pelaksanaan kurban dimulai tanggal 10 dan berakhir pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13, sehingga pelaksanaan kurban itu berjumlah 4 hari. Khilafan di Abi Hanifah wa Malikin, berbeda dengan Abu Hanifah dan Imam Malik. Fa innahuma qala, bahwasanya keduanya berkata, inna akhirahu akhirul yaumis tsani min ayyamit tasyriki. Keduanya berkata bahwa akhir berkurban adalah akhir dari hari yang kedua daripada hari tasyrik. Berarti tanggal 10, 11, dan 12. Itu menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi hanya 3 hari, tanggal 10, tanggal 11, dan 12. Wa yatasaddaqu wujuban min lahmil udhiyatil mutatawwa'i biha 'alal fuqara'i wal masakin. Dan disedekahkan dalam keadaan wajib daripada daging kurban yang disunahkan kepada fakir dan miskin. Wa yusanu alla yakula fawqa sulusi, dan disunahkan bahwa orang yang berkurban itu tidak makan dari kurbannya itu melebihi 1/3 dari hewan kurban yang dia kurbankan. Wa yustaratu fil lahmi ayyakuna nai'an, dan disyaratkan pada daging kurban itu diberikannya itu dalam keadaan mentah. Jadi bukan matang tapi mentah. Liyatasarrafa fihi man ya'khuzuhu bimasya'a, agar orang yang menerimanya itu bisa mengolah daging tersebut dengan apa yang ia kehendaki. Min bai'in wa ghairihi, seperti menjualnya dan lainnya. Jadi ketika daging kurban itu sudah diterima oleh fakir miskin atau orang yang menerimanya, maka si penerima itu bebas mengolahnya
termasuk menjualnya pun itu adalah hak dia. Palayak tidak luhut aman matbukhon, maka tidak cukup menjadikan daging kurban itu sebagai makanan yang dimasak. Artinya daging yang kita berikan itu kepada fakir miskin itu tidak dalam keadaan dimasak, tapi dibagikan mentah. Palayak tidak luhut aman matbukhon wa du'aul fuqara ilahi liyakuluhu, dan dianggap tidak sah, tidak mencukupi menjadikannya hewan daging kurban itu makanan yang dimasak, lalu dia mengundang atau memanggil orang-orang fakir agar mereka memakannya. Demikian dan sekian, nanti insya Allah kita lanjutkan berkaitan dengan kurban. Sekali lagi bahwa hewan kurban itu dibagikan dalam bentuk mentah dan dianggap tidak cukup apabila daging tersebut dimasak dan diberikan kepada fakir miskin untuk memakannya. Sekali lagi, berkurban adalah salah satu cabang iman yang ke-48. Jadi dipastikan bahwa orang yang berkurban adalah orang yang memiliki iman. Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.